Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penghobi aquascape di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama channel kami Aquascape Senayan Indonesia. Seperti biasa kita lebih mengedepankan edukasi, pendidikan, dan wawasan dalam dunia ekosistem khususnya di aquascape. Nah teman-teman, kemarin kita sempat jalan-jalan ke daerah Ciwidey ya. Jadi saya nemuin di situ beberapa moss ya, dan ada juga kayu di situ, mungkin kayu apa ya, kayu kayak santigi, mungkin itu santigi gunung ya kalau saya tanya ke orang-orang di sana. Jadi apa namanya, tapi saya coba kemarin untuk melihat di situ beberapa moss. Ternyata di situ banyak moss yang itu khusus untuk paludarium, bukan untuk aquascape ya. Jadi teman-teman juga harus lebih teliti untuk apa namanya, memilih moss apakah yang harus ditenggelamkan dan yang harus untuk di darat. Jadi kemarin kita pilih yang kemarin itu untuk khusus untuk paludarium. Nah kemarin saya coba untuk ambil sedikit saja ini mossnya. Jadi ini untuk wawasan aja, ini untuk apa namanya, sedikit berbagi sharing saja ya. Nah ini moss untuk khusus untuk paludarium. Mungkin mossnya saya bilang ini adalah moss hutan ya. Jadi mungkin di sini ada apa namanya yang bilang ini adalah moss visiden apa gitu ya. Jadi tapi ini latinnya juga saya kurang tahu, tapi apa namanya, ini saya sebut ini sebagai moss hutan gitu ya. Yang kayak gini teman-teman, ini untuk khusus untuk paludarium, bukan untuk ditenggelamkan ya. Jadi kalau misalkan untuk ditenggelamkan ini salah ya, ini untuk paludarium. Cukup bagus ya kalau saya lihat ini dari segi teksturnya seperti ini, dan saya lihat di sini moss paludarium yang sebelumnya juga kita pernah review, ternyata teksturnya itu macem-macem ya. Teksturnya tidak seperti ini juga, ada juga yang panjang-panjang ya, banyak ya pokoknya ya. Tapi saya lebih dominan apa namanya, membawa moss teksturnya yang seperti ini. Dan satu lagi ya saya nggak bawa ya, tapi ada yang lebih dia lebih apa namanya, lebih tinggi dari ini. Kalau ini lebih halus ya, saya lihat ini lebih halus ya. Nah kalau teman-teman membawa moss yang seperti ini, biasanya dia di pohon-pohon biasanya. Kalau nggak di pohon-pohon, dia biasanya di bawah pohon, dan dia tumbuhnya di kayu-kayu ya, dan kadang-kadang juga dia di tanah ya. Nah kayak gini nih teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman membawa seperti ini, tentunya kalau misalkan belum setup, itu harus mempersiapkan atau mempertahankan tekstur biar moss tersebut agak bertahan sebelum kita setup ya. Nah di sini saya kasih tips bagaimana untuk mempertahankan moss ini biar tetap hidup sebelum kita setup. Nah moss ini teman-teman, ini identik dengan low light. Jadi moss tersebut tidak dominan untuk pencahayaan yang terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membuat paludarium dengan pencahayaan yang tinggi, tentunya ini terlalu panas. Jadi moss ini tidak akan kuat. Bagusnya dengan low light ya, atau pencahayaan yang agak tinggi ya. Si lampunya itu agak tinggi dari moss tersebut gitu ya. Kalau saya untuk mempertahankan moss tersebut, bisa langsung diaplikasikan di akuarium yang seperti di depan saya ini, tapi tidak langsung dengan tanah. Kalau misalkan tanah itu lebih bagus, tapi dia perlu adaptasi dulu ya. Tapi saya lebih dominan untuk mempercepat pertumbuhan atau mempertahankannya dengan moss yang sudah membusuk seperti ini ya. Nah ini moss apa namanya, yang sudah busuk, moss darat yang sudah membusuk. Jadi media tanamnya itu di bawahnya itu ini teman-teman ya. Ini juga tips buat kayak apa namanya, mungkin tumbuhan seperti bromelia
ini juga bisa untuk menumbuhkan atau misalkan dengan Bucephalandra atau sejenis anubias. Jadi bisa ini dijadikan media tanam ya. Di samping ada media tanam khusus moss ya. Namanya saya kurang tahu juga ya. Tapi ada ya moss hutan yang dijadikan untuk media tanam. Bukan ini moss, tapi ini moss darat. Ini mungkin wrapping atau apa saya juga nggak ngerti ya. Tapi ini bisa dijadikan untuk media tanam untuk mempertahankan pertumbuhan dari moss paludarium ini. Jadi ya teman-teman, kalau misalkan mau langsung diaplikasikan dengan paludarium itu bisa dengan media tanam ini gitu ya. Jadi bisa langsung kita tempel seperti ini, kayak gini. Tapi tetap di atasnya itu harus ini sistemnya lembab ya. Kalau untuk mempertahankan atau mempertumbuhkan itu harus dilembabkan atau ditutup dengan dengan plastik ya di atasnya. Oke. Jadi harus begini. Tapi kalau misalkan media tanamnya langsung ke batu seperti ini tidak bisa ya. Nanti dia akan membusuk ya. Tapi kalau misalkan untuk di kayu bagaimana? Untuk di kayu seperti ini juga bisa teman-teman nih. Kayak misalnya di kayu kita tempelin seperti ini. Kayak gini misalkan ini bisa teman-teman ya. Di kayu ini akan lebih bagus lagi. Hanya tetap dia nutrisinya dari mana, tidak dari kayu. Jadi kita harus tempelkan dulu moss seperti ini. Moss yang busuk yang kayak gini, ini harus tempelkan dulu ya. Kayak gini. Nih. Baru kita tanam moss ini di kayu. Ya. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi nutrisinya atau media tanamnya tidak langsung ke kayu. Jadi ada moss yang sedikit busuk di sini. Nah, di sini biasanya untuk pertumbuhan dari moss paludarium ini akan lebih bagus dengan media tanam moss daripada tanah dan batu. Kalau misalnya tanah dan batu juga sebetulnya bisa, tapi tetap selalu ada adaptasi yang agak kurang cepat gitu. Tapi kalau misalkan pertumbuhannya seperti ini, media tanam seperti ini adaptasinya akan lumayan cepat ya. Oke teman-teman, nanti kita updatekan. Ini nanti kita akan tutup tetap ya. Pencahayaannya harus cukup ya. Maksudnya cukup itu tidak terlalu high ya. Jadi pencahayaannya low saja. Jadi ini kita akan tutup. Nanti kita akan updatekan beberapa bulan ke depan atau beberapa minggu depan apakah ini akan busuk atau bertahan. Oke. Mudah-mudahan ini teman-teman jadi masukan yang baik buat teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.